Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan alur film berjudul Uncharted. Uncharted merupakan kisah yang diangkat dari sebuah video game, yaitu konsol PlayStation 3 dengan judul game Uncharted Drake's Fortune yang dirilis pada 2007. Film ini dibintangi aktor-aktor besar seperti Tom Holland dan Mark Zuckerberg. Lalu seperti apa kisahnya? Langsung aja kita tonton alur ceritanya. Scene pertama dimulai dengan dua orang bocah yang sedang berada di sebuah museum. Mereka merupakan saudara kandung yang dibesarkan di panti asuhan. Mereka adalah Sam dan Nate. Mereka hendak mencari pameran zaman penjelajahan. Kemudian mereka menemukan peta dunia yang pertama. Ferdinand Magellan yang merupakan penjelajah menggunakan peta itu untuk mencari emas, namun tak pernah kembali. Emasnya pun juga hilang. Ketika akan mengambil peta, alarm berbunyi dan mereka ketahuan oleh penjaga. Mereka kemudian dibawa ke panti asuhan, tempat mereka berdua dibesarkan. Karena sudah 3 kali ketahuan, maka Sam hendak dibawa oleh polisi untuk ditahan, dengan berpamitan kepada suster yang sudah merawat mereka. Sam lalu disuruh mengambil barang-barangnya oleh suster untuk dibawa. Sam yang tak mau dipenjara kemudian memilih untuk kabur melalui jendela. Sebelum kabur, Sam memberikan kalungnya kepada adiknya, kalung yang tak pernah dia lepaskan. Kalung yang bertuliskan Sic Parvis Magna, yang artinya keberhasilan dimulai dari hal kecil. Mereka berpelukan lalu Sam pun pergi. 15 tahun berlalu, Ned pun sudah beranjak dewasa. Dia bekerja di sebuah bar. Saat bekerja, datang seorang gadis cantik memesan vodka tonic. Karena Ned ingin sesuatu yang menantang, kemudian gadis tersebut mengubah pesanannya ke Negroni. Ned yang pandai sejarah kemudian menjelaskan bahwa Negroni dibuat pertama kali pada tahun 1919, yaitu untuk Count Camillo Negroni ketika dia menukar air soda dalam minumannya, yaitu Americano dengan gin. Mereka berkenalan dan gadis tersebut mengatakan bahwa dia berasal dari Greenwich. Ketika gadis tersebut akan merokok, kemudian didatangi oleh Ned. Dia menawarkan korek, yang dimana itu merupakan akal bulus Ned untuk mencuri gelang gadis tersebut. Setelah berhasil mencuri, Ned kemudian pergi bersih-bersih di bar, lalu bertemu seorang pria. Pria tersebut bernama Victor Sullivan, atau biasa dipanggil Sully. Sully yang sudah lama mengawasinya mengatakan bahwa permainan Ned lincah dan tidak menarik perhatian. Sully mengatakan ada pekerjaan besar dan membutuhkan tambahan orang. Ned mengatakan bahwa dia memilih orang yang salah. Sully kemudian diusir keluar karena Ned sudah mau pulang. Ned kemudian meraba sakunya karena ingin melihat gelang yang baru saja dicurinya. Tapi yang ditemukan malah kartu identitas milik Sully. Ned lalu bergegas menuju rumah Sully dengan mencuri kunci yang dipegang penjaga. Ned kemudian masuk ke rumah Sully, dan dia kaget setelah melihat peta yang pernah dia lihat dulu bersama kakaknya. Dari arah belakang lalu muncul Sully. Ned lalu menanyakan gelang yang dicurinya. Sully mengatakan ada di laci meja. Sully menanyakan ada apa dengan peta tersebut, karena Ned begitu memperhatikannya. Ferdinand Magellan meninggal di suatu pantai di Filipina. Kaptennya adalah Juan Sebastian Elcano yang berkeliling dengan 17 orang lainnya, atau yang dikenal sebagai Sang 18. Dan pelayarannya bukan untuk menjelajah, tapi mencari emas. Sully lalu menunjukkan sebuah buku yang di dalamnya berisi tentang pelayaran Ferdinand Magellan. Pelayarannya dibiayai oleh keluarga Moncada dengan harapan bisa kembali membawa emas. Jika dinilai dengan uang, nilainya adalah 5 miliar dolar. Sully lalu bercerita bahwa dia dan Sam berteman, lalu menunjukkan fotonya waktu dia masih bersama. Sam menghilang waktu dia mendekati makam Elcano di San Sebastian, Spanyol, di mana makam tersebut terdapat jurnal dan di dalamnya ada lokasi emas. Sully mengatakan jika menemukan emas tersebut, maka Sam juga akan ditemukan. Ned menolak dan menyuruh mencari orang lain. Ned akhirnya pulang ke rumah. Dia membuka surat-surat yang dikirimi Sam dan foto-foto lamanya waktu masih bersama kakaknya dulu. Lalu kembali menghubungi Sully dan menanyakan kapan akan dimulai petualangannya. Ned dan Sully pun akhirnya kembali bertemu.
Sully mengatakan akan ada pelelangan seni dan artefak Renaissance Spanyol terbesar abad ini. Sully menunjukkan gambar salib, di mana salib tersebut merupakan kunci untuk membuka ruang tempat sang 18 menyimpan emas. Ned mengatakan bahwa dalam legenda terdapat 2 kunci, yaitu satu untuk kapten dan satu untuk awak. Jadi emas tersebut tidak bisa dicuri sendirian. Sully mengatakan bahwa dia punya kunci sang kapten dan yang kedua ada di Augustine, yaitu rumah pelelangan. Sully berkata bahwa mereka masuk daftar tamu di sana. Dia mengatakan pada Ned untuk memadamkan lampu saat pelelangan. Saat alarm menyala, maka Sully akan bertindak. Di sela-sela pekerjaannya, Ned pun menyusun rencana untuk bersih di rumah pelelangan tersebut dan menggali informasi tentang kapal Magellan. Acara pelelangan pun tiba. Sully dan Ned tiba di acara tersebut. Mereka lalu bertemu Santiago Moncada, keturunan keluarga Moncada. Dia berniat membeli salib yang merupakan kunci untuk mendapatkan emas dari sang 18. Mereka juga bertemu Joe Braddock, orang kepercayaan Santiago Moncada dalam berburu harta karun. Ned yang sedang asik melihat-lihat salib yang dipajang, dikejutkan dengan kedatangan Santiago Moncada yang tiba-tiba. Dia mengatakan bahwa salib tersebut adalah salib artal murni yang dibuat tangan di Barcelona pada awal abad 16. Dia juga mengatakan bahwa salib tersebut punya sejarah tragis di mana 18 orang mati berusaha mempertahankannya. Acara lelang pun kemudian dimulai, dan Ned menyelinap masuk ke dalam panel listrik. Ketika sedang berusaha memadamkan lampu, Ned dikejutkan dengan kedatangan anak buah Braddock. Ned pun dihajar. Untuk mengulur waktu, Sully terlihat tawar-menawar salib dengan Ferdinand Moncada sebelum listriknya dipadamkan. Ned akhirnya bisa melarikan diri, tapi kemudian diadang oleh anak buah Braddock yang lain. Keributan pun terjadi di ruang pelelangan. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Sully untuk mencuri salib tersebut dan meninggalkan Ned yang terjebak oleh petugas keamanan di sana. Sully yang berhasil membawa kabur salib kemudian dihadang oleh Braddock. Tapi tak lama kemudian datang petugas keamanan yang merupakan keberuntungan untuk Sully untuk bisa melarikan diri. Sully pun bergegas ke mobil. Sully dikejutkan dengan Ned yang sudah berada di dalam mobil. Ned mengatakan kalau dia akan ikut sampai akhir. Sully dan Ned kemudian berangkat dari Amerika Serikat menuju Barcelona, Spanyol. Di dalam pesawat, Sully memberikan Ned buku petunjuk. Di dalam buku petunjuk tersebut, Kapten menulis bahwa jalan dimulai dari Barcelona, tempat kuncinya menjadi pinus. Ned lalu mengatakan bahwa yang dibutuhkannya sekarang adalah mencari sebuah pohon. Mereka berdua kemudian sampai di Barcelona. Mereka lalu bertemu Chloe Fraser, orang yang nantinya akan menjadi teman dalam perjalanannya mencari harta karun. Sully lalu memperkenalkan Ned pada Chloe. Sully mengatakan pada Ned bahwa Chloe memiliki salib yang satunya. Ketika sedang mengobrol, tanpa sadar Chloe berhasil mencuri salib milik Sully dari tas Ned. Ned dan Sully lalu mengajar Chloe yang kabur membawa salib miliknya. Ned lalu berhasil menghadang Chloe yang sudah masuk dalam mobil. Ned dan Sully kemudian menawarkan kerjasama mencari harta karun, karena hanya Ned lah yang mengetahui teka-tekinya. Mereka lalu menuju gereja Santa Maria del Pi atau Santa Maria Pinus, di mana gereja tersebut merupakan tempat yang ada di buku petunjuk. Di tempat lain, yaitu di kantor utama Yayasan Moncada, Santiago Moncada bertemu ayahnya. Dia melarang ayahnya yang ingin mendonasikan seluruh hartanya, karena menurut ayahnya, kekayaannya banyak mengorbankan banyak nyawa. Santiago Moncada yang kasar lalu membunuh ayahnya sendiri di dalam mobil. Scene pun lalu berpindah pada Ned, Sully, dan Chloe yang sudah berhasil masuk ke dalam gereja. Mereka lalu berpencar mencari lubang kunci. Sully lalu berhasil menemukan petunjuk yang mengarah ke bawah tanah. Mereka lalu berhasil menemukan lubang kunci di bawah tanah. Mereka berhasil membuka, lalu Ned dan Chloe berjalan di dalam terowongan bawah tanah. Sementara Sully berjalan di atas mereka dengan melacak melalui aplikasi. Mereka bertiga lalu dibuntuti oleh Braddock dan anak buahnya. Ketika sedang berjalan, Ned dan Chloe dikejutkan dengan adanya diskotik dalam terowongan. Mereka lalu bertemu anak buah Braddock dan Ned pun kembali dihajar. Chloe kemudian menemukan lubang kunci lagi dan berhasil masuk ke sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut berada tepat di bawah air mancur. Di dalam ruangan tersebut juga Chloe kembali menemukan lubang kunci. Ketika kunci dibuka, tiba-tiba dari bawah muncul banyak air. Sully lalu diperintahkan oleh Ned untuk mencari lubang kunci yang lain. Sully kemudian menemukannya di sebuah restoran. Lubang kunci tersebut ditutupi oleh kaca yang tebal.
Ketika sedang berusaha memecahkan kaca, Braddock tiba-tiba datang dan menyuruh untuk memberikan salibnya. Sully dan Braddock lalu terlibat perkelahian. Braddock berhasil dikalahkan dan kunci pun berhasil dibuka. Ned dan Chloe lalu masuk ke ruangan berikutnya dan menemukan 3 guci besar. Isi dari guci tersebut ternyata bukan emas, melainkan peta yang menunjukkan bahwa tempat emas berada sebenarnya di Filipina, bukan di Barcelona. Chloe yang merasa takut dikhianati oleh timnya kemudian membuat pingsan Ned, lalu merebut peta tersebut dan dibawa kabur. Lama kemudian Ned pun tersadar, dan Sully yang sudah berada di depannya kemudian menceritakan kejadian sesungguhnya, bahwa Sam tidak hilang, tapi terbunuh oleh Braddock. Ned lalu kesal pada Sully dan berniat untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Tetapi dengan bujukan Sully, akhirnya Ned kembali mau untuk terus melanjutkan kembali, dengan syarat mereka akan berpisah setelah semuanya selesai. Scene lalu berpindah ke kantor milik Moncada. Braddock datang dan mengabarkan bahwa misinya mengejar Sully mengalami kesulitan. Dia juga mengatakan kalau ada seorang yang memegang petunjuk menuju tempat emas, yaitu Chloe Fraser. Braddock kemudian terkejut dengan Chloe yang tiba-tiba datang. Ternyata Chloe juga direkrut oleh Ferdinand Moncada dalam pencarian emasnya. Dia juga dipilih untuk memimpin operasi pencariannya. Braddock pun berangkat menuju Kiamba, Filipina bersama dengan anak buahnya. Di dalam pesawat saat sedang berbincang dengan bawahannya, tiba-tiba Braddock membunuh Santiago Mondago dengan pisau miliknya. Chloe kemudian secara diam-diam pergi keluar meninggalkan tim. Braddock yang sadar kemudian mencarinya dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Ketika sedang melakukan pencarian, tiba-tiba dari dalam bagasi mobil milik Santiago Mondago muncul Ned dan Sully yang ternyata sudah mengikutinya sejak pemberangkatan. Sully lalu mengambil peta dan bersiap lari menggunakan parasut. Sully akhirnya melompat dengan parasut tetapi tidak dengan Ned yang tetap di pesawat, karena ingin balas dendam pada Braddock yang sudah membunuh kakaknya. Perkelahian pun tak terelakkan. Di saat yang sama, Chloe ditemukan anak buah Braddock tetapi berhasil melawan. Chloe lalu kabur menaiki mobil milik Santiago Moncada dan secara tidak sengaja menabrak Ned yang sedang berada di pintu kargo. Mereka berdua kemudian jatuh dari pesawat, tetapi berhasil turun selamat di atas laut dengan parasut milik Chloe. Chloe yang melihat pantai di pinggiran kemudian menepi dan menyewa penginapan menggunakan kartu milik Sully. Ned mencurinya saat sedang berada di bagasi mobil milik Santiago Moncada. Dalam penginapan, Ned berusaha memecahkan teka-teki untuk mencari harta karun. Ned lalu berhasil memecahkan dan menuliskan titik koordinatnya pada kertas. Bangun dari tidur, Chloe kembali mencuri kertas yang berisi titik koordinat milik Ned dan membawanya kabur. Chloe tak sadar bahwa kertas yang dicurinya adalah salah. Ned sengaja menuliskan titik koordinat yang salah untuk mengelabui Chloe karena dia sadar bahwa Chloe akan mengkhianatinya kembali. Ned lalu berangkat sendiri menggunakan boot mencari letak harta karunnya. Ned pun lalu berhasil menemukan tempatnya. Ketika akan menjerah emas tersebut, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Sully. Rupanya Sully berhasil sampai karena mengikuti aplikasi pelacaknya. Ketika selesai mengumpulkan uang dan akan pulang, Braddock dan anak buahnya datang. Dia lalu mengangkat 2 kapal yang berisi emas menggunakan helikopter. Ned dan Sully yang masih berada di salah satu kapal kemudian mengambil alih helikopter dan menjauh dari Braddock. Braddock yang sadar helikopternya sedang dibajak, kemudian mendekati helikopternya yang dikemudikan Sully. Ned lalu menggunakan meriam yang ada di kapal untuk menembak jatuh Braddock dan anak buahnya. Seluruh anak buah Braddock berhasil dikalahkan, dan yang tersisa hanyalah Braddock itu sendiri. Braddock kemudian loncat mendekati Ned dan mereka pun saling berkelahi. Ketika Ned akan dibunuh oleh Braddock menggunakan pisaunya, Sully kemudian melemparkan tas yang berisi emas pada Braddock. Braddock pun jatuh ke bawah laut, disusul dengan kapal yang dibawa Sully yang juga jatuh tepat di atas kepala Braddock. Ned berhasil selamat dan mengatakan bahwa Sully mempunyai hati yang baik. Sebagai ucapan terima kasihnya, Ned lalu mengeluarkan banyak emas dari dalam sakunya. Dia mengambilnya sebelum kapal itu terjatuh. Ned lalu memberikan semua emasnya pada Sully, dan film pun selesai. Sekian dulu video kali ini, semoga Anda suka. Jika suka langsung aja tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.